Warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel saya. Jadi di video kali ini saya mau memberikan tutorial mengenai cara memflashing atau menguras oli power steering pada Honda CR-V. Kenapa perlu dikuras? Jadi jawabannya sama seperti dengan oli mesin maupun oli transmisi. Kenapa mesti diganti? Yang namanya oli sudah pasti ada umur pakai. Seperti oli mesin rata-rata di 5.000 atau di 10.000, atau oli transmisi, oli matic rata-rata di 20.000 sampai dengan 40.000. Jadi makanya oli power steering juga perlu perawatan supaya komponen-komponen yang ada di rack steer itu terjaga dengan baik pelumasannya. Karena di rack steer kita kan tidak kelihatan oli itu masih bagus atau enggaknya, warnanya udah berubah. Apalagi kalau seperti di CR-V ini, tandon untuk oli power steeringnya itu bukan dari yang plastik transparan, jadi kita nggak bisa terlalu melihat olinya masih bersih atau sudah kotor. Kita hanya melihat dari atas. Kalau dari atas itu ya, kalau kita ambil sedikit menggunakan tangan ya, olinya kelihatan masih merah aja warnanya. Tapi kan nanti kalau kita sudah kuras olinya, kita letakkan di wadah yang transparan seperti botol air mineral yang plastik itu nanti kelihatan kalau olinya itu udah kotor. Apalagi kalau mobil yang udah berumur, nggak pernah diganti, nggak pernah dikuras sebelumnya, nggak pernah ada perbaikan seal power steering dan segala macam, otomatis olinya bakalan kotor. Nanti setelah dikuras pasti kelihatan perbedaan antara oli yang sebelum kita kuras dengan oli yang sesudah kita kuras. Nah, jadi itu geng, jadi di video kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai cara memflashing atau menguras oli power steering pada Honda CR-V, khususnya yang generasi ketiga yang 2,4. Karena kalau yang 2,0 itu kan sudah electronic power steering, jadi nggak ada yang perlu dikuras. Oke geng, tonton terus videonya ya. Nah, jadi apa saja yang mesti kita siapkan untuk menguras oli power steering? Yang pertama tentu saja oli dan wadah untuk penampungan oli yang akan kita kuras nanti. Yang dibutuhkan oli kurang lebih 3 liter. Tapi kalau ini tergantung dari tingkat kotoran oli power steering teman-teman. Kalau udah terlalu kotor mungkin 3 sampai 4. Tapi di sini saya 3, tapi kalau misalnya tidak begitu kotor cukup 2, saya rasa cukup. Kalau 1 mungkin nanggung nantinya. Nah, dan botol air mineral yang kosong sebagai wadah untuk tempat menyimpan oli power steering yang akan kita kuras nantinya, dan juga tisu untuk mengelap supaya nggak ngeluber kemana-mana, nggak ngotorin ruang mesin pas kita lakukan pengurasan nanti, dan juga tang serta obeng jika diperlukan. Nah, jadi gimana caranya untuk menguras? Ini namanya tandon penyimpanan oli power steeringnya. Nah, jadi kalau di Honda CR-V ini dia tidak menggunakan yang plastik transparan, jadi kita nggak tahu olinya masih bening atau sudah kotor. Beda kalau kayak di di Innova, Toyota Innova itu dia pakai wadah yang transparan, jadi kita bisa lihat kalau oli power steeringnya udah agak mengeruh. Nah, jadi nanti ini selang kembali kita copot, selang kembalinya kita copot, kita taruh di tabung air mineral tadi. Jadi untuk menampung oli yang bakalan kembali ke wadah. Kan oli itu kan sirkulasinya kan mutar terus di wadah ini. Jadi ini selang kembalinya kita masukkan di situ. Jadi fungsinya ini kan saluran terakhir yang menuju dari rack steer ke wadah kembali. Jadi nanti oli yang kotor tadi tidak masuk ke sini lagi, tapi masuknya ke botol air mineral tadi. Oke, geng. Oke, jadi yang pertama kita lakukan, geng, adalah kita buka kancingnya. Kita geser menggunakan tang. Kemudian selang ini kita tarik. Nah, udah nanti di sini olinya bakal keluar. Jadi kita butuh plastik sama karet untuk menutup lubang yang ada di tandonnya ini.
Oke, jadi seperti ini penampakannya. Ini sudah saya sumbat saluran yang ada dari tandon. Jadi selang kembalinya sudah menuju ke botol air mineral tadi. Nah, kemudian kita hidupkan mesin kurang lebih 2 detik aja. Supaya oli yang dari saluran kembalinya mengisi ke wadah perampungan dan yang ada di tandonnya berkurang. Jadi nanti kita tambahin lagi. Jadi gitu prosesnya, geng ya. Kita hidupkan dulu mesinnya. Kita hidupkan mesinnya kurang lebih 2 detik aja. Kita matikan. Kita lihat. Nah, kita lihat di wadah dan di tandon. Mungkin nggak begitu kelihatan di video, yang di tandon udah berkurang. Nanti kita isi lagi sampai penuh. Jadi lakukan itu sampai teman-teman rasa kalau olinya udah bersih. Nah, jadi gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman udah ngerasa bersih olinya setelah di flashing, teman-teman pasang lagi bracket selang kembalinya, dipasang lagi, pastikan sudah diisi lagi tandonnya dengan penuh. Pastikan nanti tandonnya udah diisi kembali. Kemudian hidupkan mesin mobil dan putar-putar setir ke kanan dan ke kiri. Dibentokin ke kanan kurang lebih 5 detik, nanti dibentokin ke kiri lagi kurang lebih 5 detik. Oke geng, jadi udah selesai proses flashingnya. Olinya udah baru lagi, oli power steeringnya. Nah, jadi ini geng. Nah, bisa kita lihat ini flashing yang pertama. Tadi kita pakai tandon yang ini kan, kemudian saya salin. Nah, kita lihat lebih kotor. Ini flashing yang pertama. Nah, ini masih yang pertama sama yang kedua. Nah, bisa kita lihat lebih gelap nih. Nah, kemudian ini liter terakhir ini, yang paling bawah ini ada tercampur sama liter yang kedua. Nah, jadi itu dia geng, kegunaan dari flashing itu untuk membersihkan atau membuang oli yang lama. Nah, kalau kita hanya menguras yang dari tandon, yang ada di rekstir nggak akan ketuker dia. Jadi kita cuma membersihkan yang di tandon, sama aja itu aja yang muter-muter di dalam tandon. Nah, jadi kalau kita pakai proses seperti itu sama prinsipnya dengan kuras oli matic. Nah, jadi ini yang pertama geng. Nah, ini bukan botolnya yang lebih gelap ya geng ya, ini sama aja botolnya juga transparan. Nah, atau sama-sama merek lah ya botolnya. Nah, ini salah satunya merek air mineral. Nah, nih bisa kita lihat lebih gelap. Nah, ini yang terakhir. Jadi itu dia video tutorial saya mengenai cara memflashing atau menguras oli power steering pada Honda CR-V generasi ketiga yang 2,4. Semoga video ini bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semua yang ingin melakukannya sendiri. Boleh silahkan dicoba, caranya gampang seperti yang saya tunjukkan tadi. Tinggal beli olinya, dipersiapkan saja butuh berapa liter kira-kira. Kalau memang olinya sangat kotor mungkin 3 atau 4 liter, tapi kalau oli power steeringnya kira-kira nggak begitu kotor cukup 2-3 liter aja. Kalau saya tadi pakai 3 liter, tapi di liter yang ketiga itu untuk mengisi lagi, jadi kurang lebih habisnya sekitar 2,5 sampai 2 liter aja oli yang saya butuhkan. Baik, jadi
Terima kasih sudah menonton. Untuk teman-teman semua, klik tombol like, comment, and share video ini ke teman-teman, ke keluarga, mana tahu video ini bermanfaat untuk kalian, dan klik tombol subscribe bagi yang belum, dan klik tombol loncengnya untuk mengetahui video notifikasi dari saya. Oke teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.